Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengupdate target kinerja saya sebagai guru BK SMA 2 Cikampek. Nama saya Priyadi Trihandoko, SPD GR. NIP 1984011420310007. Ya, pada bulan ini saya melihat perkembangan peserta didik dengan interaksi sosialnya menghasilkan beberapa hal yang menjadi menarik untuk kemudian kembali diingatkan, yaitu adalah banyaknya perilaku bullying, ya, bullying dalam berbagai form, ya, yang sangat menonjol memang bullying dari segi sikap, sosial media, dan verbal. Alhamdulillah saya tidak temukan dalam bentuk fisik. Nah, maka kemudian saya perlu memberikan program-program anti-bullying, membuat mereka menyadari bahwa perilaku itu tidaklah baik dan perlu dihindari, serta bagaimana kita menghadapinya, yaitu dengan memberikan kemampuan mereka untuk menolak perilaku itu dan stop sampai di sini, stop sampai di peristiwa pertama kali mereka merasakannya. Ya, seiring dengan pertemuan di kelas mulai terlihat perbedaan tingkat kecerdasan, status sosial, kondisi fisik, maupun perilaku bullying mulai bermunculan. Nah, saya pikir ini akar masalahnya terdiri dari karena pengalaman baru setelah 2 tahun di rumah membuat mereka perlu kembali diriset pada adab yang berlaku sosial, karena selama ini mungkin mereka tidak intens bertemu dengan murid yang lain dan perilaku ini secara human nature tidak muncul ke permukaan. Ya, perlu dibangun kesadaran akan kehadiran orang lain yang tidak, tentu saja tidak dapat mereka sakiti, gitu ya. Alternatif solusinya bagaimana untuk memecahkan semua ini, menghentikan angka kekerasan itu adalah yang pertama menarik pemahaman dan pengetahuan mereka tentang bullying. Nah, mereka paham betul bagaimana sesungguhnya bullying itu dapat terjadi. Itu dulu. Apa yang mereka pahami tentang itu. Yang kedua, menghadirkan video presentasi terkait bullying, lalu bagaimana para korban dapat bangkit dari situasi itu. Nah, yang ketiga, memberikan mereka pengetahuan untuk dapat menyelesaikan sesi bullying dan menghentikan perilaku itu sampai di sini, sampai ketika mereka pertama kali mendapatkannya. Nah, hasil pemecahan masalah yang saya harapkan adalah peserta didik dapat menghindari perilaku bullying. Yang kedua, menyadari bahwa bullying dapat menyakiti orang lain, maka mereka mulai berpikir untuk tidak melakukannya. Yang ketiga, peserta didik mampu menghentikan aksi bullying pada sesi pertama mereka menghadapinya dan segera menyadari bahwa hal itu tidak perlu mereka lanjutkan. Oke. Paling tidak ada 3 kemampuan anti-bullying yang akan saya kuatkan dalam 1 bulan ke depan. Yaitu yang pertama, emotional resiliency, yaitu ketahanan secara emosi, kekenyalan, kekuatan mereka dalam mengatur stabilitas emosinya. Yang kedua adalah mentally toughness. Mentally toughness itu tahan mental. Mereka bisa secara berani tetap berdiri tegak walaupun ketika berhadapan dengan bulliers. Yang ketiga, cognitive strong. Artinya mereka dapat mencari alternatif, ya, alternatif dalam mengkomunikasikan balik bagaimana seseorang pembuli itu berhenti dan kemudian tidak dapat meneruskan prosesnya. Oke, nah, paling tidak memang ada beberapa kesalahan ketika menghadapi bullying. Nah, saya akan masukkan ini paling tidak ada 5 ya. Jadi ketika menerima
bully, lalu kita kemudian marah atau getting angry, itu sebuah hal yang salah. Lalu kemudian being defensive, seperti kemudian seperti kuat tapi sesungguhnya tidak, mempertahankan diri, membalasnya dengan lebih keras, itu juga bukan solusi. Being afraid, apalagi kemudian menampakkan bahwa kita sedang ketakutan, itu juga bukan hal yang pantas kita lakukan. Dan retailing, atau kemudian kita mencoba lebih kuat darinya, itu tidak menyelesaikan masalah juga. Atau ya berpindah dari kesakitan kemudian menjadi kemarahan terhadap para bulliers, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, paling tidak sekali lagi ada 3 kemampuan yang dibangun: emotional resiliency, mentally toughness, cognitive strong. Terima kasih. Demikian rencana pembelajaran yang akan kami lakukan selama 1 bulan ke depan di bulan November. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.